Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Tim SAR dan tim medis Unhas bersama rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berangkat dari Bandara Lagaligo, Kecamatan Bua, menuju lokasi terisolir bencana banjir dan longsor ke Desa Tolaju, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim SAR dan tim medis Unhas bersama rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuju Desa Tolaju, Kecamatan Latimojong dengan menggunakan helikopter milik BNPB. Tidak kurang belasan anggota tim diberangkatkan. Tim medis dan tim SAR dipimpin oleh Staf Deputi Bidang Tanggap Darurat BNPB Iwan. Pemberangkatan dilakukan menggunakan transportasi udara. Hal ini disebabkan akses jalan yang masih terputus dan sebagian besar tertutup material longsor, sehingga tidak bisa menggunakan transportasi darat. Perjalanan dengan menggunakan helikopter menuju lokasi bencana memakan waktu sekitar 30 menit dari Bandara Lagaligo, Kecamatan Bua, Luwu. Tim SAR Unhas akan melakukan pembukaan jalur sekaligus melakukan penyisiran warga yang masih terisolir di Desa Tolaju. Sedangkan tim medis akan melakukan penanganan luka serta pemberian obat-obatan serta penanganan psikologis bagi warga yang membutuhkan. Ya, ini kita dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita sekarang ada di Bandara Bua ya, Palupu ya. Rencana kita ada pendampingan perkuatan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu terkait dampak bencana banjir longsor yang terjadi di 8 kabupaten kota Kabupaten Luwu gitu loh. Ya, ini kita libatkan ya dari unsur kampus ya, akademisi ya gitu loh, untuk membackup penguatan ya, pendampingan ya, karena di Desa Tulajong, Kecamatan Latimojong itu ada warga yang terisolir gitu loh. Jadi kita dengan heli kita akan berangkat ya beberapa hari ya, mungkin teman-teman dari mahasiswa Unhas ya bisa mendampingi, membantu kita ya untuk penanganan darurat bencana di sana gitu, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak ya untuk para warga ya yang sudah hari ke-6 ya belum banyak mendapat bantuan logistik maupun bantuan kesehatan kayak gitu. Kami harap Unhas ini menjadi pionir untuk teman-teman kampus yang lain, bahkan setingkat nasional kayak gitu. Itu aja. Iwan mengharapkan kehadiran tim tanggap darurat dari mahasiswa Unhas menjadi pionir untuk kampus yang lain dalam aktivitas relawan tanggap bencana. Sebanyak 12 desa di Kecamatan Latimojong sebagian besar terdampak banjir bandang dan longsor. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan MOU. Kerjasama ini dijalin untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya pada bidang biomedik. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin kembali menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Dr. Insinyur Fakhruddin, Sekolah Pascasarjana Unhas pada Senin 13 Mei 2024. Ada 11 perguruan tinggi yang menyepakati kerjasama ini, yaitu Universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Balikpapan, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Dayanu Ihsanuddin, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, dan Universitas Bumigoro Mataram Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya pada bidang biomedik. Salah satu persyaratan untuk membuka fakultas kedokteran pada perguruan tinggi adalah dengan memiliki sejumlah dosen kompeten dengan latar belakang biomedik. Universitas Hasanuddin membuka diri untuk membina dosen-dosen dari perguruan tinggi yang telah melakukan penandatanganan MOU. Program Magister Biomedik di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin akan menjadi tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi mahasiswa yang telah diutus oleh perguruan tinggi mitra tersebut. Sebanyak 74 mahasiswa akan menempuh pendidikan lanjutan di Prodi Magister Biomedik pada semester yang akan datang.
akan membentuk atau akan membuat fakultas kedokteran, mereka tentu memerlukan sumber daya manusia unggul di bidang magister biomedik, dan itu menjadi salah satu harapan kami juga untuk supaya perguruan tinggi yang ingin membentuk fakultas kedokteran itu memiliki kecukupan ya syarat untuk membentuk fakultas kedokteran. Tentu hari ini juga ada komitmen-komitmen tambahan ya dalam konteks penguatan kerjasama yang lebih meluas, termasuk dengan prodi-prodi lain, sehingga universitas yang akan menjadi unggul tentu memerlukan sumber daya manusia juga yang memiliki gelar misalnya doktor ataukah telah memiliki predikat yang sesuai untuk menjadi universitas unggul. Atas izin Pak Rektor, kita saat ini lagi membuka kerjasama afirmasi dengan beberapa perguruan tinggi yang memang butuh tenaga dosen yang S2 biomedik. Jadi selama 2 semester ini kita buka, kemudian kita pisahkan dengan kelas reguler. Nah, kerjasama afirmasi ini dengan harapan kita bisa melakukan penguatan dan penyediaan sumber daya manusia untuk keperluan untuk pembukaan fakultas kedokteran di berbagai universitas, khususnya di bagian timur Indonesia. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Budu menyampaikan bahwa saat ini Sekolah Pascasarjana Unhas juga tidak hanya menjalin kerjasama dalam bidang biomedik saja, namun juga telah melakukan kerjasama untuk prodi lain, seperti kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk pendidikan S3 Studi Pembangunan, dan kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Barat untuk pendidikan S2 Manajemen Bencana. Zahra Sabita Suceng, Ifai Syarahman, Unhas TV. Dalam rangkaian Disnatalis ke-63, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar acara sharing session dengan tema menyelenggarakan pemerintahan daerah yang inovatif, partisipatif, dan kolaboratif dengan menghadirkan narasumber kepala daerah yang merupakan alumni FISIP Unhas dari berbagai angkatan. Kegiatan ini digelar di Aula Gedung LPPM Unhas pada Senin 12 Mei 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Disnatalis ke-63 FISIP Unhas yang berpuncak pada hari Minggu 12 Mei 2024, serangkaian kegiatan berlanjut dengan acara sharing session kepala daerah bersama para alumni dan mahasiswa dari berbagai angkatan. Sharing session bertema menyelenggarakan pemerintahan daerah yang inovatif, partisipatif, dan kolaboratif diselenggarakan pada Senin 13 Mei 2024. Bertempat di Aula Gedung LPPM Unhas. Sharing session kepala daerah yang digelar hari ini merupakan sharing session keempat yang diadakan dalam rangkaian Disnatalis ke-63 FISIP Unhas. Dengan menghadirkan 6 kepala daerah diantaranya Gubernur Kalimantan Utara Haji Jainal Arifin Paliwang M.Hum, PJ Gubernur Papua Barat Daya Dr. Dr. Muhammad Musyaat MSI, PJ Bupati Boul, Dr. Andusmoh Muslih MM, Wali Kota Gorontalo, Dr. Haji Martin Ataha, SEMHTIF, Bupati Luwu Utara, Haji Indah Putri Indriani, SIP MSI, Bupati Kabupaten Bone 2 periode, sekaligus Ketua IKA FISIP Unhas, Dr. Haji Andi Fasyar M. Pazalangi, MSI. Dalam laporan kepanitiaannya, Endang Sari SIP MSI menyatakan, rantaian kegiatan bervariatif dengan berbagai jenis tema dan melibatkan langsung alumni yang sudah berkiprah di luar medan pengabdian yang beragam. Tentu menjadi lahan potensial belajar bagi seluruh mahasiswa sebagai bekal di kemudian hari. Ya, jadi kemarin tanggal 12 Mei itu kita sudah sampai di puncak kegiatan perayaan DIS. Itu ada serangkaian kegiatan, ada jalan santai, kemudian ada pembacaan life achievement, kemudian ada ramatama alumni dan dirangkaikan dengan reuni akbar. Dan rangkaian Disnatalis 63 FISIP masih berlanjut sampai hari ini. Teman-teman lihat kita hari ini menggelar sharing session kepala daerah. Ini sharing session yang keempat ya. Hari ini ada 6 kepala daerah yang kemudian mempresentasikan dan berbagi pengalaman dengan mahasiswa S1, S2, S3 tentang bagaimana mereka memimpin daerah masing-masing.
pengalaman inspiratif apa yang mereka bisa bagi, mereka rasakan, dan juga hal-hal yang mungkin tidak pernah tercover oleh media tetapi kemudian mereka rasakan ketika mereka memimpin dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, itu di hari ini. Kemudian kita masih ada tersisa 2 rangkaian lagi. Yang pertama itu sharing session entrepreneur yang menjadi sharing session edisi kelima yang akan kita gelar. Kemudian nanti akan ditutup dengan kuliah tamu dari Bapak Ari Dwi Payana. Beliau adalah Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Jadi demikian rangkaian acara Disnatalis FISIP yang ke-63. Yang pertama itu alumni tetap adalah anak kandung dari fakultas kan. Mereka selama mereka pernah menjadi mahasiswa, mereka pernah berproses di kampus, maka mereka adalah anak yang kemudian lahir dari rahim fakultasnya masing-masing. Nah, tentu ikatan itu tidak boleh putus. Makanya kakak-kakak alumni-alumni yang kemudian sudah berkiprah di luar dengan medan pengabdian yang beragam itu menjadi lahan yang sangat potensial untuk belajar bagi mahasiswa yang saat ini masih di kampus. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa mulai dari S1, S2, S3 itu memadu padankan teoritis yang mereka pelajari di bangku kelas ditambah dengan pengalaman lapangan senior-seniornya yang sudah lintas sektoral berkiprah di medan pengabdiannya masing-masing. Bagi kami perpaduan antara realitas lapangan dengan teori di dalam kelas itu adalah perpaduan alumni FISIP siap dengan situasi apapun dan perkembangan dunia seperti apapun di luar kita siap itu dengan seperti itu. Alhamdulillah, pokoknya satu kata ya. Satu kata apa? Lega ya. Sukses. Lega, sukses. Dan kita bahagia kemarin menjadi tempat pertemuan lintas generasi. Itu memang harapan kami antara baby boomers, generasi milenial dan juga generasi Gen Z ini tidak ada jembatan yang terputus. Mereka kemudian tetap tertaut dalam ikatan kebersamaan FISIP Unhas bersama bersatu berjaya yang menjadi tagline yang menyatukan kami, dan kami dari pihak fakultas ingin menjadikan momen Disnatalis sebagai jembatan untuk kemudian memberikan ruang bagi pertemuan lintas generasi ini bisa tetap terjalin seperti itu. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia dan tentu saya disambutkan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan kita untuk kemudian mendekatkan FISIP Unhas mahasiswa kita dengan aspek-aspek teknis ya. Aspek-aspek teknis tentu juga kemudian membangun silaturahim dengan para alumni. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang dalam kerangka ini juga ini bagian dari upaya pengembangan ilmu kita untuk memasukkan para profesional, mereka-mereka yang pakar di bidangnya untuk kemudian memastikan bahwa teori dan praktik itu bisa sejalan. Yang kedua, yang ketiga tentu dengan sharing seperti ini kita memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk saya kira sivitas akademika yang lain itu bisa memahami bahwa di luar sana ada banyak sekali hal, ada banyak sekali keunikan yang barangkali tidak ditemukan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang teori, sehingga kemudian kita memastikan bahwa ini akan terjembatani sehingga pemahaman mahasiswa kita tidak hanya dalam sisi sisi teoritis saja tapi juga ada sisi praktis. Itu mungkin. Iya, tentu ini adalah sebuah tantangan saya kira. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia ya, tentu juga pihak-pihak yang bisa membantu kami untuk menghadirkan para kepala daerah ini. Salah satunya tentu tidak ada lain karena ini bagian dari alumni kami, itu alumni kami, dan ketika kan kami bilang pulang ke rumah Sospol kan. Sospol adalah rumah, ketika rumah meminta untuk kembali, saya kira para alumni tidak ada masalah, hanya memang tinggal mengatur waktunya, dan itulah kenapa kita agak sedikit mundur waktunya, karena kita memastikan beliau-beliau berkenan untuk hadir pada waktu yang sama, saya kira itu. Sharing session kepala daerah sekaligus dirangkaikan dengan diskusi tanya jawab yang dihadiri oleh 161 mahasiswa dari berbagai angkatan memenuhi ruang aula gedung LPPM Unhas. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan serta antusias antara lintas generasi terjalin dengan baik, dengan harapan akan pemahaman mahasiswa bukan hanya dari sisi teoritis, tetapi akan sisi praktisi juga. Ya, harapan saya kepada anak-anakku mahasiswa FISIP Unhas, seperti yang saya sampaikan tadi dalam kegiatan Disnatalis FISIP yang ke-63 ya, ini adalah sharing session ya. Sharing session artinya sesi berbagi pengalaman sebagai seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang di lapangan yang kita tidak pernah dapat di bangku kuliah. Di bangku sekolah tidak dapat, di bangku kuliah tidak dapat, tapi kita dapat saat kita bertugas di lapangan. Karena fakta-fakta yang real ya di lapangan inilah yang
menjadi motivasi inovasi untuk kita buat bagaimana langkah-langkah yang kita akan buat untuk mensejahterakan masyarakat. Menjadi pemimpin harus adalah yang pertama bagaimana masyarakat itu sejahtera. Bagaimana masyarakat memiliki pendidikan yang baik, bagaimana masyarakat itu kesehatannya terjamin. Tentu dengan sesi sharing session ini menjadi jembatan ilmu dan informasi tentang pengalaman dari ke-6 kepala daerah tersebut, di mana setiap daerah yang dipimpin memiliki tantangan dan penanganan masalah yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat seoptimal mungkin dalam bentuk pengabdian. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.